Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas data mining yang diampu oleh Ibu Diana Laili Fitri, Eskom, Mkom. Dengan judul Implementasi Data Mining Menentukan Persediaan Stok Obat di Apotek Sidowaras menggunakan metode Cummins Clustering. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Haidar Lutfi dengan NIM 2019-53023. Lalu Muhammad Syajali Ibnu Asy'ari dengan NIM 2019-53035. Kemudian Muhammad Raihan Nur Farizi dengan NIM 2019-53038. Lalu Muhammad Fakih dengan NIM 2019-53047. Dan yang terakhir Muhammad Rafli Anwar dengan NIM 2019-53056. Apa yang akan dibahas oleh kelompok kami, yaitu yang pertama latar belakang, kemudian tinjauan pustaka, lalu yang terakhir pembahasan aplikasi. Selanjutnya latar belakang akan disampaikan oleh Mas Rafli. Silahkan Mas Rafli. Ya, latar belakangnya perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat perkembangannya mendorong setiap sektor organisasi, baik formal maupun informasi untuk dapat memanfaatkan teknologi komputer yang dibutuhkan. Seperti halnya sebuah apotek, sebuah pelayan masyarakat di bidang kesehatan tentunya membutuhkan teknologi komputer untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Salah satu unsur penting dalam memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan adalah ketersediaan obat yang memadai. Dengan hal ini, maka diperlukan pengelolaan ketersediaan obat yang benar, efisien, dan efektif, serta koordinasi yang baik dan terbuka antara pihak yang terkait. Perencanaan kebutuhan obat merupakan salah satu aspek penting dan menentukan dalam pengelolaan obat. Karena perencanaan kebutuhan obat yang tepat akan membuat pengadaan menjadi efektif dan efisien. Sehingga tersedia obat dengan jenis dan jumlah sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dengan mutu yang terjamin, serta dapat diperoleh pada saat yang diperlukan. Dengan keterbatasan yang ada, diperlukan salah satu metode data mining. Adapun pengelolaan datanya dapat dilakukan melalui proses clustering data dengan menerapkan metode Cummins Clustering. Metode Cummins Clustering bertujuan untuk mengelompokkan data yang mempunyai karakteristik yang sama ke dalam satu klaster yang sama, dan data yang memperoleh karakteristik berbeda dikelompokkan ke dalam klaster lain. Dengan dilakukan pengelompokan data tersebut, dapat diketahui data-data ketersediaan obat pada apotek Sidowaras, sehingga dapat meningkatkan pelayanan toko. Tinjauan pustaka yang pertama, clustering. Dengan keterbatasan yang ada, diperlukan salah satu metode data mining yang dapat digunakan untuk menghasilkan informasi yang dapat dijadikan sebagai perencanaan dalam pengelolaan ketersediaan obat. Adapun pengelolaan datanya dapat dilakukan melalui proses clustering data dengan menerapkan metode Cummins Clustering. Metode Cummins Clustering bertujuan untuk mengelompokkan data yang mempunyai karakteristik yang sama ke dalam satu klaster yang sama, dan data yang mempunyai karakteristik berbeda dikelompokkan ke dalam klaster lain. Dengan dilakukan pengelompokan data tersebut, dapat diketahui data-data ketersediaan obat pada apotek Sidowaras. Next. Selanjutnya dilanjut oleh Mas Haidar. Ya, terima kasih Mas Rafli atas penyampaiannya. Selanjutnya di sini adalah tinjauan pustaka, yaitu algoritma Cummins. Algoritma Cummins sendiri adalah salah satu algoritma analisis klaster yang paling umum digunakan. Inefisiensi atau yang digunakan dalam metode algoritma Cummins adalah untuk menangani data yang lebih besar dan harus diperhatikan seiring dengan
set data yang diproses menjadi lebih besar, pendekatan host berbasis CPU tunggal menjadi tidak berdaya. Maksudnya di sini adalah algoritma kami memiliki beberapa aturan, yaitu yang pertama, total cluster yang dibutuhkan, yang kedua adalah jenis atribut adalah numeric. Untuk proses clustering sendiri menggunakan algoritma sebagai berikut. Yang pertama, ditentukan melalui nilai K dalam total cluster yang diinginkan atau dibentuk. Yang kedua, pemilihan nilai bersentra cluster centroid yang berawal dari K. Yang ketiga, untuk setiap jarak hitungannya, setiap data input dan setiap centroid menggunakan rumus jarak Euclidean untuk menemukan jarak terdekat antara setiap titik data dan centroid. Selanjutnya, yang keempat, mengklasifikasikan atau mengelompokkan setiap item data berdasarkan jarak minimum ke centroid. Yang kelima, memperbarui medianya melalui nilai pusat baru. Yang keenam yaitu mengulangi langkah ketiga atau hitung jarak setiap data sampai kelima anggota setiap klaster tetap tidak berubah. Selanjutnya yaitu website web ya. Website web di sini adalah kita tahu bahwa website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs yang terdapat dalam sebuah domain atau subdomain yang berada dalam World Wide Web atau WWW di internet. Untuk sekarang ini World Wide Web digunakan sebagai mempermudah manusia dalam melakukan banyak hal. Penemuan internet yang revolusioner mampu menghubungkan berbagai aktor secara daring. Selanjutnya yaitu MySQL atau Structured Query Language adalah merupakan sistem manajemen database relasional atau RMDBMS yang dirancang untuk aplikasi dengan arsitektur klien melalui server atau biasa disebut dengan bahasa yang digunakan dalam mengakses data, khususnya untuk data yang memiliki basis relasional. Selanjutnya untuk presentasi selanjutnya disampaikan oleh Mas Ibnu. Oke, selanjutnya yaitu tentang metode pengelompokan data. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data transaksional di apotek Sidowaras mengenai obat. Data tersebut diolah untuk menciptakan pengetahuan yang dapat digunakan sebagai strategi untuk mengembangkan strategi pengelolaan persediaan obat. Langkah-langkah prosedur menggunakan K menyiratkan metode pengelompokan berikut. Ada 5 prosesnya, yaitu pertama, tentukan nilai K untuk jumlah klaster yang ingin dibentuk. Kedua, pilih pusat klaster awal atau centroid nilai K. Ketiga, hitung jarak dari setiap data input ke setiap centroid menggunakan rumus jarak Euclidean dan temukan jarak terdekat dari setiap data ke centroid. Keempat, mengklasifikasikan atau mengelompokkan setiap item data berdasarkan kedekatannya atau jarak minimum ke centroid. Yang kelima yaitu perbarui nilai pusat. Centroid baru diambil dari main cluster tersebut menggunakan rumus. Mengulangi langkah 3 sampai 5 anggota setiap cluster tetap tidak berubah. Dalam penelitian ini mempergunakan K-means clustering berbasis web untuk pengujian. Hal ini didasarkan pada penghitungan algoritma K-means clustering dalam aplikasi yang dirancang untuk membuat keputusan yang digunakan untuk mengidentifikasi persediaan obat. Selanjutnya yaitu tentang metode pengembangan waterfall. Pengembangan dan perencanaan dalam merancang perangkat lunak menggunakan metode waterfall. Metode ini mencakup beberapa langkah, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan. Langkah ini dilakukan dalam menganalisis kebutuhan sistem yang berkaitan dengan kebutuhan pengguna sistem. Kedua, desain sistem. Di tahap ini bertujuan berfokus pada desain untuk membuat perangkat lunak. Ketiga, implementasi kode.
melakukan langkah-langkah menulis kode pemrograman berdasarkan hasil sebelum mengeksekusi kode. Yang keempat, pengujian. Di tahapan ini merupakan tahapan untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan pada sistem pengujian. Yang terakhir yaitu tentang pemeliharaan. Lakukan pemeliharaan perangkat lunak secara teratur pada tahap ini. Yang selanjutnya yaitu tentang desain halaman utamanya. Di sini terdapat gambar tentang desain aplikasi halaman utama. Yang terdapat antara lain yaitu memasukkan username, password, dan kemudian melakukan login. Di halaman utama merupakan tampilan utama ketika pengguna membuka aplikasi implementasi data mining. Untuk menentukan persediaan stok obat di apotek Sidowaras menggunakan metode K-means clustering. Halaman ini berisikan form login dengan mengisi username dan password. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Raihan. Terima kasih. Terima kasih Mas Ibnu. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan pada halaman dashboard. Pada halaman dashboard merupakan tampilan dashboard. Pada halaman ini terdapat menu data master yaitu user dan data obat. Kemudian terdapat menu proses klasifikasi. Selanjutnya pada menu data obat, halaman data obat merupakan tampilan menu data obat. Pada halaman ini digunakan untuk mengelola data obat, mulai dari menambah data, mengubah dan menghapus data obat. Halaman proses klasifikasi merupakan tampilan proses klasifikasi. Pada halaman ini berisikan data obat dan penentuan pusat kustur pertama yang diambil secara random sebanyak 2 record. 2 record ini yang nantinya digunakan sebagai kaitan dari hitungan metode K-means clustering. Pada selanjutnya yaitu hasil pada hitungan iterasi. Merupakan tampilan halaman perhitungan iterasi data obat sesuai dengan metode. Hasil perhitungan sampai 3 iterasi. Oke, selanjutnya yaitu kita sampai di kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah dalam proses algoritma K-means, Centroid pertama ditentukan secara acak. Oleh karena itu, setiap data memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai Centroid pertama. Algoritma mempengaruhi nilai keseluruhan untuk hasil clustering yang optimal dan mengubah validasi. Hasil eksperimen dengan menggunakan 2 kategori data menunjukkan bahwa jumlah data berpengaruh terhadap hasil optimal cluster. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.